3 karomah Mama Tubagus Muhammad Falak. 1. Perang gaib dengan para dukun. Pertarungan dengan para dukun di sini bukan dalam hal fisik, yang mana para dukun tidak senang karena berkat Mama Tubagus Muhammad Falak yang sering berdakwah pada masyarakat kala itu tentang diharamkannya meminta bantuan dukun atau ilmu jin. Hal ini terdengar di telinga para dukun, dikarenakan para pelanggan dukun itu mulai sepi, yang kemudian masyarakat beralih mengikuti ajaran Mama Tubagus Muhammad Falak. Kemudian para dukun itu pun tak terima dan melakukan serangan gaib pada Mama Tubagus Muhammad Falak. Serangan itu pun dilakukan oleh para dukun di malam hari. Seketika itu pun masyarakat menyaksikan ada banyak gumpalan cahaya di atap rumah Mama Tubagus Muhammad Falak. Namun begitu, gumpalan cahaya itu pun tidak bisa masuk ke kediaman beliau. Hanya 1 menitan saja seketika gumpalan cahaya itu pun mental sangat jauh dari rumah Mama Tubagus Muhammad Falak. Dari kesaksian inilah masyarakat meyakini bahwa Mama Tubagus Muhammad Falak bukan kiai sembarangan, yang mana banyaknya kiriman teluh dari para dukun tidak dapat tembus ke kediamannya. Karomah yang kedua, menaklukkan para jawara dengan hitungan menit. Setelah para dukun dikalahkan, sasaran berikutnya adalah para jawara atau penjahat jagoan kampung yang mendukung komplotan dukun. Karena mereka merasa aktivitasnya terganggu berkat kehadiran Mama Tubagus Muhammad Falak yang belakangan ini sering mensiarkan tausiah-tausiah Islamnya yang tentang mengharamkannya berjudi dan mabuk-mabukan. Karena hal itu, para jawara pun tidak senang, yang mana mereka jawara tersinggung. Kemudian di suatu hari pun para jawara melakukan perlawanan kepada Mama Tubagus Muhammad Falak. Usut punya usut. Hal itu pun terdengar oleh Mama Tubagus Muhammad Falak. Hal itu pun tidak membuat gentar Mama Tubagus Muhammad Falak dalam menghadapi para jawara yang akan menyerangnya, yang dimana Mama Tubagus Muhammad Falak paham betul menguasai ilmu dalam kanuragan. Kemudian beliau pun memerintahkan wirid syaman kepada santrinya. Wirid syaman merupakan doa-doa yang berasal dari ajaran Syekh Syaman, yang dimana wirid ini sangat luar biasa bagi pengamalnya. Ketika para jawara menyergap mukim Mama Tubagus Muhammad Falak, para santrinya pun bergegas keluar. Seketika itu pun para jawara dan santri Mama Tubagus Muhammad Falak baku hantam. Di sini pun para santri seperti mendapat tambahan jasmani dan keberanian untuk mengatasi lawan dalam pergulatan. Bekal ilmu kanuragan dan wirid syaman yang dijajakan Mama Tubagus Muhammad Falak inilah yang kemudian membuat para santri mampu dengan mudah mengalahkan para jawara tersebut dalam hitungan menit hingga tersungkur. Kemudian para jawara itu pun berkata dalam hatinya setelah kalah, lawan santrinya aja kalah, apalagi lawan Abah. Seketika itu pun para santri dan para jawara mengakui kesaktian Mama Tubagus Muhammad Falak, yang dimana ilmu hikmah Mama Tubagus Muhammad Falak itu sangat luar biasa. Karomah yang ketiga, dihadiri para gurunya yang telah wafat. Sebelumnya Mama Tubagus Muhammad Falak bercerita kepada murid kesayangannya dan berkata bahwa aku telah didatangi oleh para guruku ketika tidur tadi, di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Tanara, dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ucap beliau. Setelah berbincang-bincang selesai, keesokan harinya, hal yang tak terduga, Mama Tubagus Muhammad Falak pun wafat. Dan si santri itu pun sedih dan berkata dalam hatinya, baru aja kemarin Mama cerita tentang hadirnya para guru beliau, sekarang Mama pulang ke rahmatullah. Sungguh luar biasa Mama disambut baik oleh para gurunya sebelum beliau wafat, ucap santrinya. Begitulah sebelum hendak wafat Mama Tubagus Muhammad Falak,
disambut hangat oleh para guru mulianya itu. Dengan demikian, tumbuhlah pengakuan santri dan masyarakat terhadap kesaktian dan kealiman Mamat Tubagus Muhammad Falak. Meskipun dalam pandangan awam, Mamat Tubagus Muhammad Falak tidak hanya dikenal sebagai ulama terkemuka dan sakti, beliau pun dianggap sebagai waliullah yang memiliki banyak ilmu hikmah di tanah Banten. Semoga dengan keberkahan para wali-wali Allah, anak dan turunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan tunggu kisah para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.